Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello my lovely student. How is your day? I hope you are healthy, you are happy, and you are safe. Stay at home. Today, Miss Erna will discuss about adjective. Okay, do you know about adjective? No, let's study with Miss Erna. We will study about adjective. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Miss Erna harap kalian semua senang, kalian semua bahagia, dan kalian semua aman tinggal di rumah. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Selama pandemi ini, walaupun kalian di rumah, kalian harus tetap semangat untuk belajar di rumah. Hari ini Miss Erna akan menerangkan tentang adjective. Adjective adalah kata sifat. Dalam bahasa Inggris, adjective itu sangat penting sekali dalam kita membuat suatu kalimat. Oke anak-anak, are you ready to study English? Okay, let's study about adjective. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang adjective. Siapkan buku kalian, catat semua penjelasan yang Miss Erna jelaskan. Pertanyaan pertama, apa itu adjective? Adjective ialah kata yang mendeskripsikan atau memodifikasi kata lain sehingga dapat membuat tulisan dan perkataanmu lebih spesifik dan lebih menarik. Jadi adjective itu fungsinya untuk melengkapi suatu kalimat agar kalimat itu terlihat atau menjadi lebih bagus dan lebih menarik. Paham ya anak-anak? Macam-macam adjektif. Sebenarnya ada macam-macam adjektif dalam kalimat bahasa Inggris. Tetapi di sini Miss Erna akan menerangkan satu aja, yaitu mengenai atribut adjektif. Karena atribut adjektif ini nanti hubungannya dengan materi yang kita pelajari minggu kemarin. Jadi ada kaitannya dengan materi to be dan juga materi deskriptif yang nantinya akan kita pelajari. Siap ya anak-anak? Hari ini kita akan mempelajari salah satu adjektif, yaitu atribut adjektif. Apa itu atribut adjektif? Atribut adjektif ialah kata sifat yang membicarakan tentang ciri, jumlah, dan bentuk khusus. Dengan kata lain, ia digunakan sebagai pelengkap. Jadi, atribut itu adalah pelengkap. Adjektif itu adalah kata sifat. Penggunaan atribut adjektif di sini adalah sebagai pelengkap kata sifat. Next, atribut adjektif. Macam-macam atribut adjektif itu ada beberapa. Yang terpenting di sini nanti adalah kalian paham kata-kata sifat apa saja nanti yang akan kita pelajari di atribut adjektif. Di sini nanti slide yang akan Miss Erna tampilkan adalah kata sifat beserta juga artinya. Tolong kalian pelajari kata sifat itu apa saja, kemudian juga beserta artinya. Kalau bisa kalian hafalkan ya, sehingga nanti kalau kalian tes atau mengerjakan suatu kalimat kalian paham dan bisa mengerti artinya dan juga mengerti bentuk tulisannya. Oke anak-anak, mulai kita pelajari selanjutnya yaitu mengenai materi macam-macam atribut adjektif. Yang pertama yaitu observation adjective. Observation adjective di sini adalah kata sifat tentang nilai atau penilaian pribadi. Jadi hubungannya tentang penilaian pribadi. Seperti contohnya kata sifat yang hubungannya dengan kepentingan pribadi atau penilaian pribadi itu adalah satu, real, artinya asli. Ya. Kedua yaitu perfect, sempurna. Ketiga yaitu best, terbaik. Interesting artinya adalah menarik, beautiful cantik, and then cheapest murah. Ini adalah
jenis kata-kata sifat yang hubungannya dengan pendapat pribadi. Misalnya lihat gadis cantik lewat, maka otomatis pendapat pribadimu keluar apa kata sifatnya? Yes, beautiful. She is very beautiful. Dia sangat cantik. Nah, itu adalah kata sifat yang termasuk observation adjective. Kata sifat yang berdasarkan pendapat pribadi. Yang kedua yaitu size and shape adjective. Ya, macam yang kedua yaitu size and shape adjective, yaitu kata sifat yang berhubungan tentang ukuran atau kualitas benda. Jadi nanti hubungannya dengan ukuran dan juga kualitas. Contohnya, small kecil, large besar, round bulat, poor miskin, wealthy kaya, slow artinya yaitu lambat. Ini adalah kata sifat yang berhubungan dengan size and shape, yaitu tentang ukuran. Jadi kalau kalian melihat gajah, otomatis kata sifat yang keluar dari kalian adalah ukurannya. Gajah besar, ya. An elephant is big. Nah, itu kata sifat yang berdasarkan ukuran. Paham ya anak-anak? Oke, next. Bentuk yang ketiga yaitu age adjective. Age adjective adalah kata sifat yang berhubungan dengan age, umur atau usia. Contohnya yaitu young, muda, old, tua, new, baru, 5 years old, 5 tahun. Ini adalah kata-kata sifat yang berhubungan dengan usia. Kalau kalian melihat kakek yang sudah terlihat sudah tua, jalannya tertatih-tatih, maka kata sifat yang menggambarkan kakek itu adalah he is old. Dia sudah tua. Itu ya anak-anak. Next, yang ketiga yaitu macam adjektif yang keempat yaitu color adjective, berhubungan dengan warna. Jadi kata sifat yang berhubungan dengan warna. Contohnya pink, merah muda, yellow, kuning, blue, biru, dan banyak warna yang lainnya yang nanti berhubungan dengan color adjective. Ini juga termasuk jenis kata sifat. Misalnya kalian melihat bunga mawar warnanya merah. Kata sifat yang keluar dari kalian adalah red. Yes, the rose is red. Mawar itu merah, gitu ya. Next, number 5. Kata sifat yang kelima yaitu original adjective, berhubungan dengan asal atau tempat lahir, tempat dia menetap. Contohnya, American, orang Amerika, Canadian, orang Kanada, Mexican, orang Meksiko, French, orang Perancis, ya. Jadi kalau kalian pergi ke suatu objek wisata bertemu dengan orang asing, biasanya kalian kalau bercakap-cakap itu menanyakan where do you come from? Dari mana asal kalian? Nah, ini adalah nanti kata sifat yang berhubungan dengan orang atau tempat asalnya. Ya, jadi mereka nanti kadang yang ada yang jawab I'm from America, I'm an American, I'm from Canada, I'm Canadian, gitu ya anak-anak. Next, kata sifat yang keenam yaitu material adjective. Di sini adalah kata sifat yang berhubungan dengan bahan untuk membuat sesuatu. Itu termasuk juga jenis kata sifat. Contohnya, cotton, kapas, gold, emas, wood itu adalah wool, ya. Jadi ini adalah jenis kata sifat yang berhubungan dengan material atau berhubungan dengan bahan untuk membuat sesuatu. Itu termasuk juga jenis kata sifat. Next, yang ketujuh yaitu qualifier adjective. Ini termasuk jenis kata sifat yang merupakan bagian dari kata benda. Mereka membuat kata benda itu lebih spesifik.
Jadi bentuknya biasanya lebih dari satu kata, bisa berbentuk frase, gitu ya. Example, contohnya, log cabin, pondok kayu, luxury car, mobil mewah, pillow cover, sarung bantal. Nah, ini adalah contoh kata yang terdiri dari dua kata. Ini termasuk jenis qualifier adjektif. Paham ya anak-anak? Next, letak adjektif. Di sini kita bicara tentang rumus, ya. Kalian lihat slide ini, kita akan bicara tentang rumus atau letak adjektif. Letak adjektif itu di mana ya? Gitu ya. Kita lihat yang pertama. Letak adjektif yang pertama itu biasanya letaknya setelah to be. To be materi yang kita pelajari kemarin, gitu ya. Rumusnya adalah subjek dulu, awali dengan subjek, kemudian baru to be, baru kemudian diikuti dengan adjektif, kata sifat. Contohnya, example, he is smart. He di sini berfungsi sebagai subjek, is itu berfungsi sebagai to be, smart di sini adalah fungsinya sebagai kata sifat. Ya. Next, perhatikan contoh yang kedua. The baby is small. Di mana letak kata sifatnya? Ya, benar, di belakang. Small itu adalah kata sifat, the baby itu adalah subjeknya, is adalah to be-nya. Next, the dogs are fierce. Anjing-anjing itu sangat buas, ya. Next, letak yang kedua. Letak adjektif yang kedua yaitu letaknya sebelum noun atau kata benda. Perhatikan rumus di sini, biasanya kalimatnya diawali dulu dengan subjek, kemudian diikuti to be atau verb. Verb di sini adalah kata kerja, ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan predikat. Kemudian baru diikuti dengan adjektif, kemudian baru diikuti noun, kata benda. Jadi adjektif di sini itu letaknya sebelum kata benda. Kalian perhatikan contoh di bawah ini, ya. Ada beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama, Rina is a beautiful girl. Rina di sini sebagai subjek, is itu adalah to be, a beautiful itu adjektifnya, kemudian girl itu adalah nounnya, kata bendanya. Jadi di sini kalimatnya menjadi Rina adalah, girlnya dulu kamu artikan, gadis yang cantik. Maka kita bisa bilang Rina is a beautiful girl. Contoh yang kedua, they are the best student. They itu sebagai subjek, are to be-nya, best itu kata sifatnya, student itu adalah kata bendanya. Kalau kita artikan kalimat ini menjadi mereka adalah murid-murid yang the best, terbaik, gitu ya. Itu kalau kita pakai to be. Next, kita punya contoh yang pakai verb. Boy has a big dog. Boy di sini adalah sebagai subjek, has itu adalah berfungsi sebagai verb, kata kerjanya atau predikatnya. Big itu kata sifatnya, dog itu adalah kata bendanya. Maka kalimat ini berubah menjadi dalam bahasa Indonesia, boy mempunyai anjing yang besar. Jadi diingat-ingat anak-anak bahwa kata sifat itu harus didahului dulu dengan kata sifat, kemudian kita ikuti dengan kata benda. Jadi masuk satu kesatuan menjadi sebuah frase. A big dog, anjing yang besar. The best student, murid yang terbaik. A beautiful girl, gadis yang cantik. Next, terakhir, a giraffe likes young leaf. Ya, jerapah itu suka daun-daun yang muda. Ini adalah contoh penggunaan kata sifat yang letaknya sebelum kata benda. Paham ya anak-anak? Ya, number 1. 1. We visited the museum where we saw bla 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 artifacts. Ya, pilihannya di sini ada A. Bab, B. Anson, C. Jones, D. Room filled with. Ya, kalian lihat di sini, pahami dulu kalimatnya.
kami visit itu mengunjungi museum, where di mana, we saw kita bisa melihat titik-titik artifak benda kuno. Berarti yang benar adalah apa anak-anak kira-kira? Oke, jawaban yang benar adalah B, ancient, kuno. Ya, jadi ancient artifacts, ya, benda-benda yang kuno. Number 1 itu jawabannya adalah B. Next, number 2. Please get me a bag of apples. Tolong beri saya satu tas titik-titik apel. Ya, beri saya satu tas apel titik-titik. Kalau dalam bahasa Indonesia dibalik gitu ya. Pilihan kamu ada A, interesting, B, red, C, orange, and then D, reals. Berarti kalau di situ tertulis bendanya apples, kata sifat yang cocok dengan apple apa? Ya, apel merah yang manis. Berarti yang mana? B, red apples, ya. Jadi kalimatnya nanti bentuknya berubah jadi please get me a bag of red apples, ya. Next, number 3. The president sat in a blah 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 chair. Presiden duduk di kursi titik-titik. Pilihannya A, important, B, barbers, C, funny, D, litter. Berarti hubungannya dengan kursi adalah litter, kulit. Berarti number 3 itu jawabannya adalah D. The president sat in a litter chair. Paham ya anak-anak? Ini adalah contoh soal agar kalian nanti bisa mengerjakan soal. Berikut ini ada tugas untuk kalian. Ada 10 soal. Coba kalian baik-baik, saya yakin kalian mesti bisa. Ya, yakin. Tugasnya itu ada 10, pilihannya sudah Miss Erna sediakan. Kalian tinggal memilih pilihan yang ada di bawahnya, E sampai K, ya. Jadi nanti cara mengerjakannya, tulis soalnya dulu di buku tugas kalian. Soal ditulis, kemudian pilih jawabannya sekalian. Jawaban kamu tulis di titik-titik itu. Pilih jawaban dengan memilih A, B, C, atau D. Tetapi jangan kamu tulis abjadnya saja. Misalnya ditulis A, B, C, atau D. Jangan. Kalau nulis ya nulis yang lengkap. Kalau misalnya jawaban kalian adalah A, small, ya ditulis A, kemudian baru kata small. Paham ya anak-anak? Semangat! Kalian pasti bisa. Well students, selesai sudah materi kita hari ini. Miss Erna harap kalian semua paham dengan penjelasan Miss Erna. Kalau kalian tidak paham, silahkan kalian chat ke WA Miss Erna, boleh tanya mengenai hal yang belum kalian ketahui. Oke anak-anak, jangan lupa kerjakan tugas kalian di buku tugas, kerjakan sebaik mungkin, tulis pertanyaannya dan juga beserta jawabannya. Miss Erna tunggu bulan depan ketika kalian mengumpulkan tugas, akan saya koreksi dan nilainya akan saya masukkan ke daftar nilai kalian sebagai nilai penugasan. Oke anak-anak, nice to meet you, nice to see you. Stay healthy, stay happy, and stay at home. Oke, saya akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.